وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahun setelah Nabi Adam alaihissalam meninggal dunia, Ummul Basar Hawa pun dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Wahab bin Munabih, seorang tabi'in dan ahli sejarah, mengatakan bahwa Hawa, istri Adam, meninggal di zaman anaknya Sis memimpin kaumnya. Setelah meninggalnya Adam, Hawa hidup tidak lama, hanya setahun, dan meninggal di hari Jumat, hari yang sama ketika dia diciptakan. Hari yang sama dia dimasukkan ke surga, dan hari yang sama dia dikeluarkan dari surga. Hawa dikuburkan berdekatan dengan Adam. Setelah kepergian mereka, Sis memimpin kaumnya. Allah menurunkan 50 sahifah kepada Sis. Dalam Al-Quran tidak disebutkan nama Sis sebagai nabi yang wajib diimani. Namun, dengan turunnya suhuf kepada Sis, ulama berpendapat bahwa Sis adalah nabi Allah, karena suhuf hanya diturunkan kepada para nabi. Imam At-Tabari dalam tarikhnya menceritakan, sebagai nabi, Sis menerima perintah-perintah dari Allah yang tertulis dalam 50 suhuf. Suhuf terbanyak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Imam At-Tabari dalam tarikhnya mengutip hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah. Dari Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 140 sahifah dan kepada Sis sebanyak 50 sahifah. Suhuf atau dalam bentuk jamak sahifah adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah, berisikan pujian-pujian dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kitab suci, Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebanyak 4 kitab suci kepada rasul-rasulnya. Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab suci yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah mengkehendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kamu semua kembali. Lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah SWT, ada kisah tentang kenabian Sis yang telah diketahui oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sejak Sis dilahirkan. Sebagaimana kisah diceritakan oleh Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani, seorang ulama ahli fikih dan ahli sejarah Islam. Beliau adalah syekh dari tarikat Sajiliyah. Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabani menceritakan dalam bukunya Hujjatullahi 'alal alamin
tentang nur Nabi Muhammad SAW. Kisah di dalam buku tersebut mengutip hadis qudsi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtal aflak. Artinya, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Pada mulanya alam semesta belum ada, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Adam dan Hawa. Namun Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan limpahan rahmatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwujud Nur Muhammad. Malaikat memberikan penghormatan kepada Nur Muhammad dengan bersujud. Kemudian ketika tiba saatnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, Allah memerintahkan malaikat bersujud. Maka malaikat pun bersujud sebagai bentuk penghormatan kecuali iblis. Beberapa saat setelah Adam diciptakan dan ditempatkan di dalam surga, Adam mendengar suara dari dalam dahinya yang terdengar seperti kicauan burung. Adam heran. Kemudian dia berkata, Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh agung sekali kekuasaan-Mu ya Rabb. Ya Rabb, suara apakah yang telah Engkau ciptakan dan Engkau tempatkan di dalam dahiku ya Allah? Seketika Allah Subhanahu wa taala menjawab ketakjuban Adam dengan firman-Nya yang artinya, Hai Adam, ketahuilah olehmu, sesungguhnya suara tersebut adalah pujian-pujian dan zikir kekasihku, Nabi akhir zaman yang kelak menjadi junjungan, pemimpin seluruh umat manusia. Baginya senantiasa kuselimpahkan salawat dan salam sejahtera dariku. Nur Nabi Muhammad SAW senantiasa terlihat bersinar di wajah Nabi Adam. Cahayanya tampak bersinar sangat indah. Maka Allah meminta Adam berjanji agar menjaga nur Nabi Muhammad SAW dengan berfirman, Hai Adam, berjanjilah kepadaku untuk senantiasa benar-benar menjaga nur Nabi Muhammad SAW. Janganlah sekali-kali kamu letakkan kecuali kepada orang-orang yang suci mulia. Maka Adam menerimanya dengan senang hati. Bahkan beliau sangat bangga untuk melaksanakan tugas tersebut dengan menjaganya dan mewasiatkan amanatnya kepada anak cucunya kelak. Ketika Adam diturunkan ke bumi, nur Nabi Muhammad SAW tetap berada dalam diri Nabi Adam. Begitu pula saat Adam menikahi Siti Hawa. Ketika Siti Hawa mengandung Sis, Adam mengetahui bahwa Nur Muhammad SAW juga bersemayam di dalam diri Hawa. Saat Hawa melahirkan Sis, Nur Muhammad SAW yang semula bersemayam di tubuh Hawa berpindah ke tubuh Sis. Inilah pertanda kelak Sis adalah seorang nabi yang menggantikan Nabi Adam alaihissalam di bumi. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Sis sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengganti Habil yang dibunuh oleh Kabil, sesuai dengan arti kata Sis, yaitu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, tentu sangat-sangat bernilai. Sis adalah orang suci dan mulia, sehingga Allah Subhanahu wa taala meletakkan Nur Muhammad SAW di dalam dirinya. Dengan adanya Nur Nabi Muhammad SAW di dahi Sis, Nabi Adam alaihissalam pun maklum kelak Sis adalah penerus penabiannya dan memimpin bumi sebagai khalifah. Karena itu Nabi Adam alaihissalam mendidik Sis dengan petunjuk 10 sahifah yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Adam alaihissalam, sehingga Sis tumbuh sebagai anak yang saleh, berakhlak mulia dan sangat cerdas. Kesalehan, akhlak yang mulia dan kecerdasan Sis jauh melampaui anak-anak Nabi Adam alaihissalam yang lainnya. Saat Nabi Adam alaihissalam telah menua, dengan ilmunya yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam alaihissalam mengetahui bahwa ajalnya segera tiba.
dia memanggil Sis dan mewasiatkan 5 pesan yang harus dipahami dan diamalkan oleh Sis. Nabi Adam alaihissalam juga berwasiat jika Qabil dan kaumnya terus-menerus berbuat maksiat dan mempengaruhi kaum Sis, maka Sis harus memeranginya. Selanjutnya Nabi Adam alaihissalam berpesan bahwa ajalnya sebentar lagi tiba. Dan Sis adalah penerus kenabiannya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam diri Sis. Selain jalan kenabian yang harus dilaluinya, Sis juga sebagai penjaga nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kelak Allah Subhanahu wa taala menunjuk penjaga nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pengganti Sis. Sebagai penutup wasiatnya, Adam berkata agar Sis merahasiakan apa yang menjadi pembicaraan mereka dari kaumnya. Demikianlah Sis adalah seorang nabi yang proses kenabiannya ditandai dengan Allah Subhanahu wa taala meletakkan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya, tepatnya di dahinya sejak dia dilahirkan. Sis menjadi penjaga nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala menentukan siapa penjaga nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulama berbeda pendapat. Dan perbedaan pendapat ini sangat tajam. Ulama yang menentang keberadaan konsep nur Nabi Muhammad SAW berpendapat bahwa konsep ini bertentangan dengan konsep penciptaan manusia dalam Al-Quran. Sebagian orang lainnya menolak karena konsep terpengaruh oleh doktrin salah satu sekte dalam Islam, yaitu Syiah. Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita menyimak pendapat seorang ulama Indonesia yang sangat berpengaruh. Tidak saja di Indonesia dan Timur Tengah, bahkan juga dunia Islam. Beliau adalah Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Terhadap nur Nabi Muhammad SAW, beliau berpendapat, 1. Konsep nur Muhammad tidak sulit untuk dipahami dan tidak perlu dibikin ruwet. Status nur Muhammad bukan qadim, sebagaimana kekadiman sifat Allah. Nur Muhammad adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan sebelum dia menciptakan makhluk lainnya. Kedua, hal itu juga selaras dengan hadis riwayat sahabat Jabir radhiyallahu an, bahwa ketika ditanya perihal makhluk pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sungguh Allah menciptakan nur nabimu sebelum segala sesuatu. Allah menjadikan nur itu beredar dengan kuasa Allah sesuai kehendaknya. Saat itu belum ada lauh, qalam, surga, neraka, malaikat, manusia, jin, bumi, langit, matahari, dan bulan. Wallahu a'lam bissawab." Sahabat kisah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita jumpa lagi dalam kisah Nabi Sid seri kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.